Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuhan netizen rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 6 tipuan lamunan. Karena itu perlu kita waspadai, jangan sampai kita terlalu terbawa, terhanyut, kepencut dengan yang namanya lamunan. Karena diantaranya lamunan itu adalah penuh dengan tipuan. Waspadalah akan tipuan lamunan atau angan-angan. Lamunan atau melamun atau menghayal adalah kegiatan yang paling mudah dan juga tentu banyak yang menyukainya. Hanya dengan berdiam diri sambil membayangkan setiap keinginan yang telah dihasilkan atau yang dibayangkan hasilnya. Hal ini bisa menjadi baik jika sebuah keinginan yang dibayangkan tersebut itu terwujud atau terlaksana dan berhasil untuk digapai. Namun akan menjadi kesia-siaan belaka jika keinginannya tersebut hanya ada dalam lamunan semata tanpa adanya aksi. Dan lamunan ini hanya menjadi tipuan untuk diri sendiri. Satu, yaitu sebagai bentuk lamunan yang tipuan itu senantiasa berbuat dosa dengan harapan dosa-dosanya nanti diampuni oleh Allah Ta'ala. Dengan harapan dosa-dosanya nanti diampuni oleh Allah tanpa adanya penyesalan. Dengan harapan, ulang lagi, dengan harapan dosa-dosanya nanti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa adanya penyesalan oleh kita. Harapan seperti ini tentu tidak akan berarti, sebab dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika telah benar-benar ia bertaubat, ia menyesal telah melakukan dosa tersebut, dan tentu ada niatan atau janji dalam hati tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, merasa dekat dengan Allah tanpa ada usaha beribadah dan taat padanya. Untuk bisa dekat dengan Allah itu tidak cukup dengan perasaan saja. Harus ada usaha dengan rajin beribadah dan tentunya taat kepadanya, melaksanakan perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Mustahil untuk bisa dekat tanpa melaksanakan hal-hal yang diperintahkannya dan menjauhi hal-hal yang dilarang olehnya. 3. Menanti kenikmatan surga dengan menabur benih-benih siksa neraka. Jika mengharapkan kenikmatan surga, tentunya harus berusaha dengan memperbanyak amalan yang bisa membawanya menuju surga tersebut. Bukan sebaliknya, yang justru dengan banyak melakukan kemaksiatan. Dengan bermaksiat itu sama artinya dengan menabur benih-benih amalan, benih-benih perbuatan yang menjerumuskan kita ke neraka. Na'udzubillah. 4. Mencari tempat kembali orang yang taat, yaitu surga dengan melakukan kemaksiatan. Berarti mencari surga dengan melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ya ayyalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang kufur, janganlah kamu mencari-cari alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan sesuai dengan apa yang selama ini kamu kerjakan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 7. Jika yang dikerjakannya kemaksiatan, maka bukan surga yang akan menjadi tempat kembali, akan tetapi ia sudah sama dengan mengapling tempat duduk di neraka. Nerakalah tempat kembalinya orang yang bermaksiat tanpa ada taubat. Yang kelima, menanti pahala tanpa beramal.
Pahala itu didapatkan karena amalan. Tidak ada pahala karena kita tidak melakukan sesuatu. 6. Mengharapkan rahmat Allah dengan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Berkaitan dengan ini ada satu syair yang mengatakan, dia mengharapkan keselamatan tetapi tidak mau menempuh jalannya. Sungguh kapal laut itu tidak bisa berlayar di daratan. Membayangkan sebuah harapan tentu saja sah-sah saja, tentu saja diperbolehkan. Akan tetapi harus yang memungkinkan kita bisa meraihnya, yang logis. Jangan yang sembarangan atau asal-asalan, supaya waktu kita tidak terbuang percuma. Demikianlah uraian singkat mengenai 6 tipuan dari sebuah lamunan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran penting darinya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.